Darling, only go so far when you got a head start. We could stay at home and watch the sunset, but I get up from asking all you forget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anifa Nur Aliyah dari kelas KAP 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu arsip dan apa itu kearsipan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Yuk langsung kita masuk ke penjelasannya aja ya. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 mengenai kearsipan, beberapa pengertian mengenai arsip dan kearsipan telah terangkum dalam bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Berikut ini pengertian arsip dan kearsipan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Pembahasan pertama yaitu mengenai arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua ada pengertian dari kearsipan. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran suatu organisasi, yaitu sebagai sumber dan pusat rekaman informasi. Kemudian ada jenis-jenis arsip. Arsip dapat digolongkan atas berbagai jenis atau macam, tergantung dari sisi peninjauannya, antara lain, satu berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Yang pertama ada arsip dinamis, adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Yang kedua ada arsip statis, adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan. Telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau lembaga kearsipan. Yang termasuk ke dalam arsip dinamis adalah contohnya kartu keluarga. Karena kartu keluarga digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Kenapa disimpan selama jangka waktu tertentu? Karena kartu keluarga bisa saja berubah ketika kita akan mengganti status perkawinan maupun status pendidikan. Sedangkan contoh dari arsip statis adalah akte kelahiran kita, karena akte kelahiran bersifat permanen dan telah diverifikasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan. Selanjutnya ada pengelolaan arsip. Yang pertama ada pengelolaan arsip dinamis, adalah proses arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis, meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Yang kedua ada pengelolaan arsip statis, adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis, meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional. Selanjutnya ada pengertian dari arsip aktif dan inaktif. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus-menerus. Sedangkan arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi dan penggunaannya telah menurun. Selanjutnya ada pengertian dari arsip terjaga dan umum. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Contohnya adalah teks proklamasi. Sedangkan arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga. Kemudian pengertian dari arsip vital. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila hilang atau rusak. Yang termasuk ke dalam arsip vital adalah ijazah dan surat kelulusan. Selanjutnya yaitu perbedaan dari pencipta dan pengolah arsip. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. Sedangkan unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Kemudian ada penyelenggaraan kearsipan. Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan dengan berazaskan kepastian hukum, keautentikan dan keterpercayaan, keutuhan, asal-usul atau principle of provenance,
aturan asli atau principle of original order, keamanan dan keselamatan, keprofesionalan, keresponsifan, keantisipatifan, kepartisipatifan, akuntabilitas, kemanfaatan, aksesibilitas, dan kepentingan umum. Keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan, kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Selanjutnya yaitu pengertian dari Ansip Paris dan Andri. Ansip Paris adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Sedangkan Andri atau Arsip Nasional Republik Indonesia adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah dan kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara. Selanjutnya yaitu jadwal retensi arsip dan penyusutan arsip. Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Sedangkan penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Selanjutnya yaitu pengertian akuisisi arsip statis. Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengolahannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Dan yang terakhir ada lembaga kearsipan. Dibagi menjadi 3 yaitu 1. Arsip daerah provinsi adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan, pemerintahan daerah, provinsi, dan berkedudukan di ibu kota provinsi. 2. Arsip daerah kabupaten atau kota adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintah daerah, kabupaten atau kota yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. 3. Arsip perguruan tinggi adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan organisasi perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share, dan subscribe.